Selamat datang di channel Edukasi Saham. Berjumpa lagi dengan saya, Mareta, dari Pusat Edukasi Saham Indonesia. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten AKRA, yaitu adalah PT AKR Korporindo Tbk. Nah, AKR ini adalah perusahaan swasta terkemuka yang menyediakan jasa logistik supply chain untuk produk BBM dan bahan kimia dasar di Indonesia. Teman-teman, sebelum masuk ke video inti dan materi inti, jangan lupa ya, like, comment, subscribe, and share video ini di sosmed-sosmed yang lainnya ya. Dan jangan lupa juga ikutin semua channel Pusat Edukasi Saham Indonesia. PT AKR Korporindo Tbk, perusahaan ini sudah didirikan sejak tahun 1977. Berarti hingga saat ini perusahaan ini sudah berusia 50-an tahun. Sedangkan PT AKR Korporindo melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia sejak Oktober tahun 1994. Selanjutnya kita akan berbicara tentang bisnis PT AKR Korporindo Tbk. PT AKR Korporindo Tbk dibagi menjadi 4 segmen bisnis. Yang pertama adalah perdagangan dan distribusi. Yang kedua adalah jasa logistik. Yang ketiga adalah pabrikan. Dan yang keempat adalah kawasan industri dan utilitas. Oke, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama terkait perdagangan dan distribusi. Perdagangan dan distribusi menjadi pilar utama PT AKR dan berfokus pada 2 produk utama, yaitu bahan bakar minyak dan bahan kimia dasar. PT AKR Korporindo mendistribusikan bahan bakar minyak terutama untuk pelanggan komersil, industri, pertambangan, pembangkit listrik, bunker, dengan fasilitas terminal tangki di beberapa lokasi di Indonesia dengan total kapasitas lebih dari 730.000 kiloliter. Selain untuk komersil dan industri, AKR Korporindo juga mendistribusikan BBM retail bersubsidi melalui stasiun pengisian bahan bakar kendaraan bermotor atau SPBKB dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan dengan 137 outlet yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Dan 10 outlet diantaranya untuk BBM 1 harga. Berbicara tentang pemasaran bahan bakar minyak di Indonesia, sejak tahun 2005, perusahaan minyak swasta telah membuka retail SPBU mereka di Indonesia. Yang kita tahu selama ini adalah Pertamina, tetapi selain Pertamina ada juga beberapa perusahaan yang mendirikan SPBU di Indonesia. Contohnya seperti Vivo, British Petroleum, Shell, dan Total. Pada Februari tahun 2019, BP dan PT AKR Korporindo melakukan joint venture dan membuka retail SPBU pertama di Indonesia, yaitu di Jakarta Pusat. BP AKR mengklaim bahwa BBM yang mereka sediakan pada SPBU menggunakan teknologi aktif yang membuat mesin lebih awet. Apa sih teknologi aktif itu? Hal ini yang membedakan SPBU BP AKR dengan SPBU perusahaan swasta lainnya. Nah, hal ini juga diperoleh karena AKR menggunakan teknologi IT yang merecord apapun ke BPH Migas, sehingga karena kekuatan infralogistik yang dibangun oleh PT AKR dan kesiapan dari sisi IT, sehingga hal ini dapat menjadi daya tarik bagi para investor dan pemain global seperti BP untuk mengembangkan pasar BBM retail di Indonesia bersama PT AKR, dan PT AKR melakukan joint venture dengan BP pada Februari 2019. Oh ya, teman-teman, bicara tentang bisnis AKR pada bahan kimia dasar. AKR merupakan distributor utama dan resmi Asahimas Chemical dan bahan kimia dasar seperti kloroalkali, solvents, dan bahan kimia organik dan non-organik sejak awal pendiriannya.
Kemudian PT AKR ini juga merupakan distributor pelumas untuk sektor industri, kelautan, pertambangan, dan kendaraan komersial yang kita sangat tidak asing dengan merek Castrol. Yang kedua, segmen bisnis PT AKR Corporindo adalah jasa logistik. Pada segmen jasa logistik ini, PT AKR menawarkan infrastruktur logistik berupa gudang, tangki penyimpanan, kemudian kapal, trucking untuk truk pengangkut, dan menyediakan pelayanan pengelolaan kargo curah yang efektif dan terpercaya di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia. Kemudian bisnis PT AKR yang ketiga yaitu pabrikan. Segmen pabrikan dilakukan oleh anak perusahaan PT AKR yaitu PT Arjuna Utama Kimia atau PT Aruki di Surabaya, Jawa Timur, dengan memasok bahan parekat ke berbagai perusahaan di industri kayu dan kertas di Indonesia. Dan segmen bisnis yang terakhir PT AKR adalah kawasan industri dan utilitas. Baru-baru ini kita sering mendengar ada kawasan industri baru yaitu JIPE, Java Integrated Industrial and Port Estate, yang ada di Gresik, Jawa Timur. Segmen kawasan industri dan pelabuhan ini merupakan strategi ekspansi, di mana AKR ingin mengembangkan JIPE ini yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan logistik dan solusi energi untuk pelanggan industri. JIPE memiliki pelabuhan dalam yang terintegrasi dengan kawasan industri besar dan memiliki keterhubungan antara satu bagian dan bagian lainnya, baik dalam provinsi maupun luar provinsi, dan kawasan ini memiliki luas sekitar 3.000 hektar. Dan JIPE adalah kawasan industri terintegrasi terbesar kedua di Indonesia dan yang pertama kali memiliki pelabuhan laut dalam. Bicara tentang JIPE, hal ini sudah diinisiasi sejak tahun 2013 antara PT AKR Corporindo dengan Pelindo 3, dan pada tahun 2018 mulai mengoperasikan pelabuhan, kemudian tahun 2019 resmi menyerahkan lahan untuk disewakan proyek smelter Freeport, dan sekarang masuk ke pengembangan tahap kedua. Teman-teman, untuk pengen tahu info selanjutnya tentang JIPE bisa cek ya di Google atau di YouTube, apa sih JIPE itu. Berikut adalah pergerakan harga saham AKR. Oh ya teman-teman, menariknya dari AKR ini adalah bukan perusahaan minyak, tetapi perusahaan supply chain. Karena pada bisnis model Akra melakukan bisnisnya dengan menggunakan sistem margin fix, sehingga harga-harga komoditas seperti harga minyak naik dan turun ini tidak mempengaruhi pada bisnis PT AKR, khususnya pada segmen distribusi BBM. Karena PT AKR ini menggunakan margin fix, sehingga pada dasarnya bisnis ini tuh berbasis volume. Jadi pertumbuhannya bergantung pada volume. Mau harga naik, mau harga turun, sejauh volume ini tetap tumbuh, maka perusahaan masih bisa tumbuh. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pandangan terkait proyeksi bisnis PT AKR Corporindo. Yang pertama, PT AKR Corporindo ini ditargetkan ingin membangun 350 outlet distribusi bahan bakar minyak dalam 10 tahun ke depan. Saat ini, PT AKR Corporindo sudah memiliki 137 outlet di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah prospek mobil listrik. Kenapa sih kok hubungannya mobil listrik dengan PT AKR? Karena konsep stasiun dari pengisian bahan bakar PT AKR dan BP ini sudah memikirkan tentang proyeksi baterai listrik, sehingga pada saat ini kalau teman-teman mampir di SPBU BP AKR, di situ ada space khusus untuk pengisian baterai listrik nanti ke depannya. Sehingga ada potensi si BP AKR ini mendirikan SPBU untuk pengisian baterai. Yang ketiga adalah kawasan industri JIPE. Kemudian yang keempat, pada tahun 2019, PT AKR Corporindo juga melakukan joint venture dengan Petronas untuk bahan dasar kimia. Dan kita tahu juga saat ini kan bisnis PT AKR Corporindo ini juga tidak hanya BBM tapi juga mulai merambat ke bisnis aftur. Sedikit
sedikit tentang valuasi harga PT AKR Korporindo. Baik secara kapitalisasi AKRA, peringkat kapitalisasi AKRA di pasar industri adalah peringkat kedua dari 47 di sektor yang sama. Kemudian dari segi kapitalisasi pasar untuk seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, PT AKR Korporindo memiliki posisi peringkat 85 dari 717 perusahaan. Kemudian dari sisi harga yang saya tahu, ketika saya membandingkan PT AKR ini dengan emiten-emiten yang lain pada sektor perdagangan jasa dan investasi dan subsektor perdagangan besar barang produksi, PT AKRA memiliki book value kurang lebih 2,56 dan per 13,6 dan menurut saya masih cukup bagus alias murah untuk valuasi harga. Berikut adalah jajaran komisaris dan direksi PT AKR Korporindo. Sekian video kali ini, bisnis dan proyeksi bisnis PT AKR Korporindo. Disclaimer on, PESI adalah Pusat Edukasi Saham Indonesia, menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan unggulan di bidang pasar modal yang kompeten dan menjunjung tinggi nilai profesional, independen, dan ketidakberpihakan. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Ikutin terus channel Edukasi Saham. Jangan lupa like and subscribe. Sampai berjumpa lagi. See you!